Hai kawan-kawan seperjuangan yang ada di luar sana, kembali lagi di podcast Kawan Seperjuangan bersama gue, Liliani Adiwijaya. Seperti yang udah gue sampaikan di episode sebelumnya, episode kali ini sebenarnya adalah episode lanjutan. Jadi masih ngebahas tentang penerimaan diri. Kalau di episode kemarin gue udah bahas tentang fisik, di episode kali ini gue akan bahas tentang karakter. Beda sama fisik yang merupakan persona kita atau bisa juga disebut sebagai topeng sosial kita yang langsung kelihatan sama orang lain, karakter itu adalah bagian dari diri kita yang tersembunyi. Nah, ini biasanya tuh diilustrasikan dengan teori iceberg. Jadi kalau kalian googling image atau cari gambarnya di Google iceberg atau gunung es, itu pasti kalian akan melihat satu bongkahan es yang besar dan mengapung di tengah lautan yang luas. Nah, bagian atas yang ada di atas permukaan laut yang terlihat oleh kita itu biasanya cuma 20-40% dari keseluruhan bongkahan es itu. Nah, itu menggambarkan fisik kita. Nah, sedangkan bagian yang di bawah permukaan laut yang tidak terlihat oleh kita itu biasanya 60-80%. Nah, itu menggambarkan karakter kita. Bedanya lagi sama fisik, kalau fisik itu sudah diberikan sejak kita lahir, kalau karakter itu bukan diberikan sejak kita lahir, tapi terbentuk dari bagaimana kita dibesarkan, dididik, dan gimana kita akhirnya menggunakan kebebasan kita atau free will kita untuk mengukir dan mewarnai karakter kita itu. Nah, gue bahas satu-satu ya. Hal pertama yang menentukan karakter itu adalah bagaimana kita dibesarkan dan mendapatkan pendidikan dini. Nah, ini biasanya menyangkut tentang keluarga. Gue langsung ambil satu contoh. Biasanya sih kalau di buku-buku psikologi yang gue baca, contohnya itu selalu child abuse. Jadi ya abuse di dalam satu keluarga gitu ya. Tapi gue gak mau ambil contoh itu, gue pengen ambil contoh yang kita tuh lebih banyak menemui di masyarakat, terutama di Indonesia. Nah, masih banyak banget masyarakat Indonesia yang berpikiran bahwa posisi pria itu di atas wanita, benar gak? Nah, pemikiran ini tuh menjadikan sosok ayah di sebuah keluarga itu menjadi pusat dari tata surya. Bahayanya adalah ketika sosok ayah ini tuh masih egosentris. Jadi memutuskan sesuatu tapi tidak berdasarkan pemungutan suara dari keluarga ya. Jadi ignore semua opini anggota keluarga yang lainnya dan semua keputusan yang diambil terus jadi keluar dari kepala sosok ayah ini tanpa adanya diskusi gitu loh dengan keluarga yang lain, dan semuanya mau gak mau harus mengikuti. Nah, ini tuh anaknya akan menjadi, ya sebenarnya bisa banyak kemungkinan, tapi gue ambil satu contoh aja. Anaknya bisa jadi seseorang yang karakternya itu terus kurang bisa mengambil keputusan dan gak tahu maunya apa. Karena semua keputusan yang diambil dalam keluarga tersebut itu tuh dari kepala sang ayah aja dan semuanya harus ngikutin. Jadi semuanya gak boleh beropini gitu. Nah, terus ketika anak ini harus mengambil sebuah keputusan, kan pada akhirnya harus mengambil sebuah keputusan, dia akan cuma mengikuti egonya aja. Nah, kalau dianalogiin, keputusan yang mengikuti ego itu misalnya kita lagi flu, terus kita pengen makan es krim. Tapi sebenarnya kita tahu kalau yang benar itu ya jangan makan es krim dulu, tapi minum obat. Cuma obat pahit, terus ya kita memutuskan untuk udahlah makan es krim aja, lebih enak gitu. Jadi yang diikutin egonya, bukan dirinya sendiri. Akhirnya keputusan yang diambil si anak ini kebanyakan berujung dengan merugikan dirinya sendiri tanpa dia sadari. Atau kalau anak ini sudah melakukan hubungan interpersonal dan melibatkan banyak orang, ini akan merugikan orang lain juga.
Nah, terus hal kedua yang menentukan karakter itu adalah pendidikan. Sebenarnya bisa formal dan non formal, jadi bisa balik lagi ke keluarga, tapi gue kali ini pengen mengambil contoh dari pendidikan formal, yaitu dari sekolah. Pas sekolah dulu, pernah nggak kalian punya atau ketemu guru yang kalau ulangan tuh mereka punya ekspektasi jawaban kita itu harus sama persis seperti yang tertulis di buku diktat atau di buku cetak sampai setitik komanya. Nah, gue itu pernah ketemu guru yang seperti ini. Dan gue itu kalau belajar sesuatu, gue gak suka menghafal kan orangnya. Gue itu kalau belajar harus mengerti apa yang sedang gue pelajari. Dan bahkan gue tuh pernah di pelajaran matematika zaman SMA dulu, gue inget banget, kita itu disuruh menghafal mati 9 rumus trigonometri kalau gak salah. Nah, gue gak percaya dong waktu itu gue harus menghafal semuanya. Akhirnya gue nemu kalau yang perlu dihafal tuh cuma satu aja, sisanya tinggal dibolak-balik. Nah, gue yang seperti itu ketemu guru yang maunya jawabannya sesempurna buku diktat. Dikira kita penulisnya kah, Pak? Gue jadi nyebut gender. Nah, itu tuh ujian terberat untuk seorang Liliani Adiwijaya zaman SMA dulu. Dan setiap kali ulangan ya mau gak mau gue dan temen-temen semua terus harus menghafal setiap katanya. Dan bahkan ada beberapa teman itu yang sampai hafal mati loh, tapi gak tahu maksudnya apa. Terus besoknya udah lupa. Gila ya. Nah, pada akhirnya orang-orang yang dididik dengan cara seperti ini itu akan punya tingkat kekritisan yang rendah dan tingkat keingintahuan serta pemahaman yang rendah juga. Jadi ketika nyemplung di masyarakat, kalau ada aturan-aturan misalnya, mereka akan ikutin gitu aja tanpa paham aturannya ini dibuat untuk apa dan kenapa seperti itu. Karena mereka mikirnya, oh ya udah asal gue hafal 5 sila Pancasila aja gue akan duduk di kursi DPR. Terus di kursi DPR mereka akan mendukung kebijakan yang menentang sila-sila tersebut. Makanya terus banyak juga yang menyelesaikan pendidikan sampai doktoral, jadi profesor, tapi cara pemikirannya masih sempit karena karakternya seperti itu. Nah, sampai di sini kalian pasti yang dengerin mungkin lagi menyalah-nyalahkan orang tua atau keluarga dan guru-guru sampai sistem pendidikan kita, ya kan? Tapi gue itu di sini nggak mau mencari siapa yang salah, karena yang penting bukan mencari-cari sebab dan akibatnya, melainkan menanyakan apa sebenarnya tujuan kita. Mau terus berproses membentuk karakter kita menjadi lebih baikkah? Atau menerima aja yang sudah terbentuk itu? Nah, kita ini masih punya yang namanya kebebasan atau free will untuk menentukan mau jadi lebih baik atau enggak. Kalau kita sudah tahu misalnya, kita itu punya karakter yang kurang bisa mengambil keputusan, ya coba membuat keputusan-keputusan untuk diri sendiri dulu, dari hal-hal yang kecil dulu. Terus kalau kita misalnya punya karakter yang egosentris atau yang masih suka kasih makan ego kita, ya coba setiap mengambil keputusan itu kita step back dulu, berpikir dulu, memposisikan diri sebagai orang lain. Nah, gue sendiri adalah orang yang karakternya itu menurut gue itu tergesa-gesa, buru-buru gitu, kayak dikejar sesuatu, padahal gak ada yang ngejar. Nah, terus gue tuh akhir-akhir ini sedang berusaha menjadi manusia lamban yang ngerjain semua hal itu tuh gue coba satu persatu. Dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, yang simpel-simpel aja dulu. Misalnya, gue tuh kalau habis gosok gigi gitu, gue biasanya kan kumur-kumur tuh pakai cairan pembersih. Nah, itu biasanya butuh 30 detik kumur-kumur, habis itu dibuang kan. Nah, biasanya sambil nunggu 30 detik, gue itu sambil cuci muka atau ngapain lah gitu, kayak gak bisa diem gitu gue. Nah, akhir-akhir ini
Gua menghitung 30 detik pakai 2 tangan dan 10 jari gue. Gue hitung 1 sampai 30. Jadi, kedua tangan gue gak bisa ngerjain hal lain. Dan ini tuh lumayan berimpact ke cara kerja gue loh. Gue itu jadi lebih sabar ngadepin segala sesuatu. Dan gue juga sekarang kalau ngerjain project di kantor tuh jadinya satu persatu gitu loh. Dan akhirnya gue bisa lebih fokus dan meminimalisir kesalahan gue. Jadi kita itu punya tanggung jawab untuk diri kita masing-masing. Kita yang pada akhirnya menentukan karakter kita ini mau dibawa kayak gimana sih, mau diwarnai seperti apa. Karakter ini tuh adalah 60-80% loh yang menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Jadi sebelum menyalahkan orang lain, lihat dulu lah ke diri kita. Ada yang salah nggak? Kalau ada, tenang. Karena sekali lagi karakter itu terbentuk. Bisa diukir, bisa diwarnain. Bukan dikasih gitu aja dan kita harus menerima gitu aja. Tapi yang harus kita terima dan syukuri adalah yang sudah hadir dalam prosesnya, yaitu ya keluarga, sekolah, orang-orang di sekitar kita, dan semuanya yang udah diberikan. Dan ingat, mereka adalah manusia juga yang bisa melakukan kesalahan. Tapi sekali lagi yang penting adalah tujuannya kan. Tujuan mereka itu cuma ingin membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi berterima kasihlah karena mereka semua ada dan hadir atau datang dan pergi untuk menjadikan kita yang berproses sekarang. Karena kita semua adalah kawan seperjuangan. Oke, gitu aja kayaknya sekian pembahasan tentang self-acceptance atau penerimaan diri ini. Makasih buat semuanya yang udah mendengarkan. Gue Liliani Adiwijaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat berjuang.